Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai challenging question. Saya Fitri dan teman saya Hanif dalam mata kuliah Management and Leadership. The power of question. Mempertanyakan berarti menimbulkan keraguan yang mungkin merupakan indikator awal dari tantangan baru. Pentingnya kekuatan pertanyaan telah berkembang seiring dengan persepsi kita bahwa dunia lebih kompleks dan misterius daripada yang kita pikirkan. A changing world, obesity, knowledge, and level. Beberapa aspek dunia kita berubah dengan cepat. Ini khususnya jelas dalam hal teknologi. Berikut ada beberapa undang-undang baru yang mengatur kehidupan kita. Yang pertama yaitu Moore's Law. Perkembangan teknologi informasi di bidang hardware komputer meningkat berlipat ganda setiap 18 bulan. Yang kedua yaitu the Law of Storage. Untuk biaya yang diberikan, kapasitas penyimpanan berlipat ganda setiap 12 bulan. Yang ketiga yaitu the Law of Fiber, yaitu kapasitas serat bandwidth atau tulang punggung internet berlipat ganda setiap 9 bulan. Yang keempat yaitu Metcalfe Law, yaitu nilai jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem. Perkembangan luar biasa ini menutupi perubahan yang lebih mendasar dalam pemahaman yang mendasari pentingnya pertanyaan pada praktek kepemimpinan. Selanjutnya yaitu mobilizing knowledge. Kompleksitas keragaman dan ketidakpastian dapat memiliki signifikan khusus dalam untuk pengetahuan dan pembelajaran, di mana sekali pengetahuan bisa diperoleh, disimpan di perpustakaan dan oleh para ahli, sekarang dipandang sebagai sesuatu yang terus bergerak, di mana waktu dengan cepat berubah. Dickson mengusulkan 3 perubahan dasar dalam cara kita berpikir tentang hal itu sama dengan revolusi. Yang pertama yaitu dari ahli hingga distribusikan. Dari gagasan bahwa pengetahuan yang berguna dipegang oleh sejumlah kecil pakat menuju gagasan bahwa pengetahuan itu didistribusikan ke seluruh masyarakat atau organisasi. Yang kedua yaitu dari individu ke grup. Dari gagasan pengetahuan adalah milik individu hingga pengetahuan yang tertanam dalam kelompok atau komunitas praktik. Yang ketiga yaitu dari stabil ke dinamis. Dari gagasan bahwa pengetahuan adalah komoditas yang stabil hingga pandangan yang dinamis dan terus berubah. Selanjutnya yaitu thinking, feeling, and willing. Mendengarkan sering dikutip sebagai karakteristik paling penting dari manajer atau pemimpin yang baik. Namun, sebagian besar pemimpin yang baik tidak hanya mendengarkan, yang dengan sendirinya merupakan proses agak pasif, tetapi juga mempertanyakan. Pertanyaan jauh lebih jarang diperhatikan daripada mendengarkan, tetapi itu adalah bagian penting lainnya dari bersikap sportif dan responsif. Pertanyaan berdasarkan pada mendengarkan yang membangun dasar untuk tindakan konstruktif pada tantangan yang dihadapi. Semua proses berpikir, penasaran, dan kemauan terlibat dalam mengambil tindakan terhadap setiap tantangan. Yang pertama yaitu berpikir adalah tentang ide, konsep, dan gambar, metafora, teori, dan sebagainya. Ini juga tentang refleksi, asumsi, model mental, dan kerangka referensi yang menyebabkan kita melihat situasi dalam cahaya tertentu. Berpikir dapat dikatakan secara harfiah dan simbolik terjadi di kepala. Yang kedua yaitu perasaan, yang terletak di sini secara simbolis, yaitu bagian usus atau tubuh
adalah tentang emosi, sensasi, dan energi, dan juga tentang atmosfer, suasana, dan getaran. Yang ketiga yaitu bersedia, tentang keinginan, tujuan, niat, dan juga tantangan, tentang kekuasaan dan energi. Kekuatan itu menerjemahkan impuls dan arahan ke dalam praktek dan terletak metaforis di tukai dan kaki. Selanjutnya yaitu 7 Types of Question for Leadership. Setelah mendengarkan masalah atau tantangan yang tidak ada jawaban jelasnya, mengajukan pertanyaan yang baik adalah respon yang paling konstruktif yang dapat dilakukan. Tidak perlu repot dengan proses ini. Jika solusinya langsung ada jawabannya di tangan, berarti pentingnya pertanyaan dan mempertanyakan wawasan untuk pemimpin adalah kebutuhan untuk bertindak dan campur tangan dalam situasi yang kompleks dan sulit di mana tidak ada solusi sederhana. Dalam situasi seperti itu, ada beberapa respon pertanyaan yang penting dan bermanfaat. Berikut menunjukkan 7 jenis pertanyaan yang memiliki tujuan berbeda. Yang pertama yaitu menemukan atau membuat makna. Yang kedua yaitu membantu orang lain untuk berefleksi dan belajar dari masa lalu. Yang ketiga menjadi contoh atau ilustrasi praktis. Yang keempat memulai tindakan. Kelima peduli dan mendukung. Yang keenam melihat ke depan dan konsekuensi dari tindakan. Yang ketujuh menyeimbangkan, mengintegrasikan, meringkas, dan melanjutkan. Selanjutnya yaitu generating challenging question. Pertanyaan adalah salah satu cara terbaik untuk menentang orang. Kita dapat mengamati kekuatan ini dalam bentuk negatif. Ketika seseorang yang berwenang bertanya, ada pertanyaan, dan disambut dengan diam. Berarti pertanyaan menantang yang sangat bagus adalah pertanyaan yang membuat orang lain mempertanyakan diri mereka sendiri. Begitu pertanyaan yang dimulai, maka jalan baru untuk tindakan dan penemuan sering menyusul. Ini berarti bahwa tantangan yang baik tidak hanya ditemukan oleh si penanya, tetapi juga oleh si penerima, dan bahwa kualitas hubungan inilah yang penting. Leadership as a reflective practice. Aspek penting dari praktik kepemimpinan pertanyaan menantang ini adalah dorongan pertanyaan dan pertanyaan sendiri pada orang lain. Banyak dari pendekatan ini dibuat untuk mendorong orang untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan kemudian secara terus-menerus meningkatkan praktik mereka berdasarkan pembelajaran mereka. Refleksi adalah bagian penting dari siklus pembelajaran. Ketika kita merefleksikan atau mempertanyakan diri kita sendiri tentang arti dan pengalaman kita sedang menuju pada ide-ide baru, cara-cara baru dalam melakukan sesuatu praktik yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hani. Selanjutnya adalah reflective practice, atau bisa disebut juga praktik reflektif, yaitu cara menantang diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan. Tujuan dari praktik reflektif itu sendiri adalah untuk menumbuhkan kapasitas untuk merefleksi baik dalam tindakan saat melakukan sesuatu maupun pada tindakan setelah Anda melakukannya. Dalam praktik kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik harus bisa bercermin atau melakukan refleksi pada dirinya sendiri untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki dan berusaha memperbaikinya agar menjadi suatu kelebihan. Selanjutnya adalah langkah-langkah reflective practice. Ada 4. Yang pertama adalah describe. Mendeskripsikan apa yang menjadi kekurangan Anda yang perlu dilatih dan ditingkatkan. Langkah kedua yaitu analyze. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan Anda. Yang ketiga adalah theorize, yaitu memikirkan cara atau metode
untuk meningkatkan latihan Anda. Yang keempat dan terakhir adalah act. Bertindak sesuai dengan teori yang dibuat dan mencoba ide baru untuk melihat cara kerjanya dalam praktik. Dalam melakukan praktik reflektif, tentunya kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya bagaimanakah yang bernilai? Pertanyaan adalah alat yang ampuh yang dapat disalahgunakan. Orang yang tidak waspada akan terkecoh dan terjebak oleh pertanyaan yang meliputi kepintaran, pengejaran, interogasi, dan jebakan lainnya. Pada umumnya ada beberapa prinsip jebakan seputar taktik kepemimpinan dari pertanyaan yang menantang. Yang pertama adalah memberikan saran yang disamarkan sebagai pertanyaan. Jika Anda ingin memberikan saran, jauh lebih baik menawarkannya secara terbuka. Hal ini dapat membuatnya lebih mudah untuk diterima atau ditolak. Yang kedua adalah mempengaruhi yang disamarkan sebagai pertanyaan. Tipe pertanyaan ini adalah untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda inginkan. Daripada memberikan pertanyaan, jauh lebih baik minta saja apa yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah pemeriksaan silang. Ketika suatu pertanyaan mengarah ke pertanyaan lain dan Anda sepertinya sedang mencari sesuatu, ini dapat mengarah pada situasi menghakimi orang lain. Pertanyaan ini cocok untuk penyelidikan, tetapi tidak cocok dalam penyampaian teori dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir adalah menghasilkan pertahanan diri. Ketika dikejar atau diperiksa silang, reaksi alaminya adalah lebih tertutup dan menjadi defensif. Namun, pertanyaan seperti ini pada umumnya dapat mematikan pembelajaran. Seperti yang dikatakan Stone, Patton, dan Hinn, bahwasanya pertanyaan hanya diajukan untuk belajar dalam pembelajaran saja. Pertanyaan yang diajukan dapat bersifat baik atau buruk, membantu atau justru menyakiti orang yang ditanyai. Hal ini dapat diketahui dari alasan kita mengajukan pertanyaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.